Bersama Pak Gresyono, mantan Wakapolri yang getol juga nih, mengkritisi penegakan hukum dalam hal menangani kasus Vina. Nah, Pak Jenderal, gini Pak, kasus Vina ini sepertinya setelah ditangani tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri atau Kabareskrim yang sudah turun kurang lebih 2 bulan lebih Pak. Karena saya juga mendapatkan informasi tim khusus dari Bareskrim Polri itu sudah memeriksa atau meminta keterangan secara maraton saksi-saksi yang berada di Cirebon, bahkan dikumpulkan waktu itu banyak. Bahkan percakapan grup BBM BlackBerry Messenger tahun 2016 itu sudah pernah dibongkar atau dikonfirmasi sama anggota-anggota yang ada di situ di grup BBM itu Pak. Tetapi sampai sekarang pun tetap saja nih belum ada kejelasan. Akhirnya timbullah spekulasi-spekulasi dari masyarakat. Akhirnya miring, masyarakat menilai, jangan-jangan tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri tidak mampu. Jangan-jangan tim khusus yang dibentuk oleh Kabareskrim tidak mampu. Sebenarnya bagi Bapak mantan penyidik yang juga mantan Bapak Polri, serumit apa sih kasus Vina ini Pak? Setelah Bapak mempelajari, menganalisa. Ya, kalau kita analisa dari TKP, sebetulnya TKP yang rusak, yang tidak kita bisa dapatkan apa-apa dari TKP, itu berdasarkan analisa TKP itu akan menghasilkan sesuatu yang produktif dan konstruktif. Iya. Kalau sekarang sudah dibentuk tim, sudah mengumpulkan semua apa yang dikatakan sama Mas Tony tadi, ya kan, sudah membuka BBM, supaya sudah memanggil orang-orang. Nah, hasil semua yang dilakukan tadi, entah berupa penyidikan atau penyelidikan, dan ini bahannya sudah banyak untuk dievaluasi dan dianalisa. Iya. Nah, saya bandingkan dengan pengalaman saya, dengan TKP yang tidak saya dapatkan apa-apa dari tempat kejadian perkara. Selama saya 35 tahun dari polisi, jadi menjadi polisi, menjadi penyidik, itu ada yang saya ungkap 1 kali 24 jam sudah terungkap. Itu dengan analisa. Iya. Yang kedua, ada yang 2 kali 24 jam Terungkap. Ada yang 3 kali 24 jam, itu juga terungkap. Ada juga yang 4 atau 5 atau 6 kali 24 jam itu terungkap. Dan yang terakhir yang di Medan itu, perampokan Bank CIMB, itu benar-benar zero barang bukti. Ya kan? Terungkap. Saksi juga nggak ada yang berani bicara, nggak bisa bicara. Nah, katakanlah TKP tidak bisa bicara. Iya. Tapi dalam tempo 41 hari, jadi 41 kali 24 jam terungkap. Itu prestasi luar biasa. Tapi itu saya pimpin sendiri. Itu 41 hari. 41 hari terungkap. Ya. 41 hari terungkap. Ya. Yang perampokan Bank CIMB Niaga di Medan. Ya. Bapak yang memimpin langsung. Ya, jadi sejak kejadian tanggal 18 Agustus. Ya, 18 Agustus 2010. Itu saya dapat mendapatkan pelaku 11. 8 orang itu kontak senjata dan meninggal dunia. Kontak senjata loh, anggota saya juga kena luka tembak. 3 menyerahkan diri dengan barang bukti peluru dan granat dan senjata rakitan. Nah, itu benar-benar barang bukti yang bisa kita temukan adalah barang bukti senjata Brimob yang mereka rampas waktu Brimob ini, anggota Brimob jaga di CIMB. Jadi benar-benar itu barang bukti yang mendukung alat bukti, keterangan ahli, keterangan saksi dan sebagainya. Sehingga kita mengatakan bahwa pelaku perampokan Bank CIMB waktu itu adalah 11 orang ini. Oke. Tapi awalnya sama sekali Tidak ada barang bukti yang bisa dijadikan petunjuk. Iya. Tetapi kemudian setelah berapa hari? 41 hari. Ya. Bapak menemukan Pelaku dan barang bukti. Pelaku melalui barang bukti. Iya. Senjata M16 waktu itu, M16. anggota Brimob. Iya. Yang kebetulan anggota Brimob ini meninggal jaga di Bank CIMB. Mereka tembak. Iya. Mereka tembak, mati, senjatanya mereka rampas. Iya. Saat itu CCTV di Bank CIMB nggak ada? Tidak bisa bicara karena sedang rusak. Rusak.
Saksi-saksi juga nggak ada yang Nggak ada. melihat, artinya nggak ada yang melihat muka-mukanya. Nggak bisa karena mereka Kan pakai itu ya, ya ada SIM itu ya, apa sih namanya? Sequoia apa namanya? Iya, tapi Bapak berhasil Berhasil. 41 hari. Itu pakai analisa. Dan di samping analisa juga kemauan untuk mengungkap ini. Apa ya waktu itu Bapak, jabatan Bapak waktu itu? Kapolda Oh, Kapolda. di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya. Sumatera Utara. Nah, kembali ke kasus Pina. Hmm. Sebenarnya serumit apa atau ini harusnya bisa keungkap lebih cepat? Ya. Menurut Bapak setelah menganalisa, Bapak kan aktif nih. Ya. Dipanggil beberapa TV, apalagi Nusantara TV itu intens sekali ya. Berarti kan Bapak sudah mempelajari, menganalisa. Serumit apa sebenarnya kasus ini? Kok sampai lama diungkap oleh Mabes Polri ini? Sampai 2 bulan lebih tim khusus belum saja mengumumkan. Sebetulnya sejak awal sering saya kontak sama Mas Tony ya, Ya. dan kawan-kawan ya di lapangan. Nah, kemudian saya dengarkan dari media juga. Kan saya sekarang di luar Polri kan. Jadi sebetulnya kita analisa dan kita lokalisir kejadian itu sangat mudah. Di dalam putusan pengadilan, Pak, Hmm. ini putusan pengadilan ya, ada 6 handphone, termasuk handphonenya Pina. Kalau yang tadi BlackBerry Messenger grup yang berhasil dibuka itu memang dalam putusan pengadilan itu tidak ada, Pak, atas nama dan terpidana. Tetapi dalam putusan pengadilan itu ada 6 handphone yang dijadikan barang bukti, itu satu pun tidak pernah dibuka. Dan ada salah satunya ini handphonenya Pina. Nah, menurut Bapak itu penting nggak untuk dibuka, untuk mengungkap lebih cepat? Ya, menurut saya, analisa saya sendiri, pemahaman saya, alat bukti kan 5. Ya. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk. Salah satu petunjuk ini kalau HP ini bisa dibuka, petunjuk ini. Petunjuk juga alat bukti nih. Keterangan saksi sudah ada, petunjuk menjadi alat bukti, kan bisa mendukung bahwa sudah ada 2 alat bukti. Nah, dibuka oleh ahli, ahlinya dari ahli 3 berarti ada 3 alat bukti. Ya. Itu alat bukti loh ya, 3, tinggal ya keterangan terdakwa kan itu yang dipakai di pengadilan terdakwa nih. Nah, ini kan sampai sekarang kita tidak tahu nih tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri maupun Kabareskrim apakah sudah membuka handphonenya Pina dan handphone lainnya yang dijadikan barang bukti ini, apa belum, Pak? Nah, kalau Bapak jadi penyidik, seandainya ya dulu ya pengalaman Bapak jadi penyidik, ada 6 handphone dijadikan barang bukti. Itu harusnya dibuka nggak itu handphone? Ya harus dibuka. Harus dibuka. Harus dibuka. Nah, ini sampai sekarang ini karena belum diumumkan hasilnya oleh tim khusus, sehingga timbullah spekulasi-spekulasi, termasuk saya, Pak. Ini Ya. karena spekulasi masyarakat ini, Pak, sekarang nih akhirnya jadi, mohon maaf Pak ya, jadi negatif karena lama. Udah 2 bulan lebih, Pak. Ya. Gimana tuh? Jadi gini, peristiwa ini sejak awal kan sudah membuat kesalahan yang fatal. Ya. Nah sekarang kan harus ada laporan polisi yang dibikin, ini terobosan hukum loh ya, terobosan Ya. ini. Laporan polisi dibikin oleh penyidik yang sekarang ini. Jadi tim yang dibentuk ini kan harus membuat laporan polisi, tapi laporan polisi model A. Bahwa berdasarkan peristiwa tanggal 7 Agustus 2016 yang dibuatkan laporan polisi oleh saudara Rudi tanggal 31 Agustus, ya kan? Jadi setelah ditemukan oleh pihak kepolisian, tim penyidik kepolisian dibentuk oleh SK Norja, bahwa laporan polisi yang dibuat sekarang adalah mengacu kepada dugaan peristiwa katakanlah pembunuhan yang terjadi 26 Agustus yang dilakukan oleh orang yang belum dikenali dan sebagainya. Nah dari situlah berangkat dibuka. Jadi ini harus dibuka, terobosan hukum tadi, motifnya apa? Iya. Modusnya seperti apa? Kalau nangkep pelaku itu belakangan gitu. Jadi ini sains ilmu yang bisa dipakai oleh generasi-generasi penerus Polri muda nanti ke depan. Kemudian ada CCTV, Pak ya, dalam putusan Ya. pengadilan. Di dalam putusan pengadilan ada keterangan Gugun Gumilar dan Dodi Irwanto. Mereka menerangkan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Nah, menurut Bapak, ini CCTV harus dibuka? Ya,
dengan ilmu teknologi informasi komunikasi yang sekarang yang sudah lebih tinggi dari zaman-zaman saya dulu. Lebih canggih. Tidak. Ini buka hal seperti ini ya, seharusnya ini dibuka dengan teknologi yang canggih kan. Oke, ini kan temanya karena lama ya Pak, tim khusus yang dibentuk baik oleh Pak Kapolri maupun Pak Kabar Eskrim ini dalam mengumumkan ke publik ini ya lama, sehingga kesimpulan saya ya terakhir, pertanyaan terakhir, menurut Bapak pengungkapan oleh tim khusus yang sudah berjalan lebih dari 2 bulan, yang saya ketahui juga memang sudah turun memeriksa saksi-saksi, artinya sudah intens memeriksa, dan sampai 2 bulan lebih ini belum juga ada kabar, belum juga diumumkan. Menurut Bapak ini sudah terlalu lama enggak? Ya, seharusnya ada rekan-rekan penasihat hukum baik dari keluarga terpidana, dari keluarga Vina atau Eki ya kan, bisa minta SP2B tentang peristiwa penyidikan Yang baru lanjutan dari peristiwa yang terjadi 27 Agustus 2016. Walaupun baru dilakukan sekarang. Jadi minta SP2B ya kan, surat pemberitahuan hasil penyidikan. Jadi yang polisi kan kembali sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, Harkamtipmas, penegak hukum. Penegak hukum terakhir nih. Nah ini juga dimainkan juga, jadi bukannya penegakan hukum nih. Jadi melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Masyarakat mau tanya kepada siapa? Ya kepada polisi, jangan bilangkan di situ. Ini menarik untuk polisi-polisi baru yang jiwanya jiwa demokrasinya ada, modernnya ada, terus jiwa melayani masyarakatnya juga lebih bagus dan sebagainya. Ini bagus, menarik untuk pembangunan polisi ke depan. Oke. Nah, siapapun itu pokoknya yang mempunyai kepentingan atau sebagai pelapor ya untuk penyidikan yang baru ini, Pak ya, ini harusnya meminta hasil perkembangan ya. Ya, pelapornya jelas harusnya laporan polisi modelnya polisi. Iya. Dia jadi polisi modelnya kan dibikin oleh polisi sendiri nih. Tapi penasihat hukum tadi kan ada nih. Yeah. Kan? Nah, ini yang meminta aktif SP2B kepada Kabar Eskrim tentang hasil penyidikan tim baru yang Bapak bentuk ini harus diumumkan. Kalau tidak salah ada laporan yang melaporkan Rudiana juga, melaporkan mengenai keterangan palsu juga, Pak ya, yang AF kan tetap masuknya ke sana juga, Pak ya, menyelidiki dari nol juga ya. Betul. Nah, harusnya diminta juga tuh perkembangannya ya. Jadi LP-nya ini bisa banyak, laporan model A yang dibikin oleh polisi yang sekarang, kemudian laporan masyarakat yang dibikin oleh keluarga atau penasihat hukum tentang keterangan palsu yang dibikin oleh saudara Aib sama Dede sama Rudiana ini, kan itu juga startnya pasti akan dari awal. Pasti ya, dari awal. Sehingga kalau mereka ini yang melaporkan ini meminta, meskipun Bapak Kapolri belum mengumumkan, Pak, tapi mereka harus proaktif. Iya. SP2B dibikin, minta SP2B sampai kemana? Iya, tapi belum terjawab nih. Kalau menurut Bapak kelamaan nggak ini 2 bulan lebih? Ya itu saya, kalau target saya dengan pengalaman Pak ya. Saya tidak mendahului Allah dulu. Iya. Tapi saya belum pernah mengungkap kasus yang sampai 2 bulan lebih tidak terungkap nggak ada. Pengalaman Bapak. Ya. Oke. Jadi kalau pengalaman Bapak ini mudah, ya? Ya, alat-alat bukti yang lain masih bisa dipakai, ini kan masih banyak. Masih banyak. Bukan masih banyak, masih ada. Masih ada ya, yang bisa digunakan. Iya. Pak, apa pesan nih buat masyarakat maupun buat junior-junior Bapak yang sedang menangani? Ya, jiwa Satria Bayangkara ini, ya kan kita melaksanakan amanat undang-undang sebagai fungsi pemerintah di bidang kepolisian. Itu yang 5 fungsi saya katakan tadi, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, pemelihara Kamtipmas dan penegak hukum ini benar-benar diresapi. Ini tugas mulia. Kalau marwah ini nggak dijaga ya suatu saat kalau itu akan hilang ya kita nggak boleh marah. Makanya ini harus dihormati betul. Jadi mudah-mudahan kita harus selalu back asimut kembali kepada apa tugas pokok kita sesuai dengan amanat undang-undang, dan itu sudah bersifat universal di seluruh dunia. Tugas polisi itu sama. Oke. Pemirsa, demikian wawancara dengan Bapak
Komjen Pol Purnawirawan Gulaseno, mantan Wakapolri tahun 2013-2014 ya. Mudah-mudahan ya ini menjadi penyemangat lagi buat rekan-rekan penyelidik maupun penyidik tim khusus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri maupun Kabar Eskrim. Pesannya bahwa tidak ada peristiwa pidana yang tidak bisa diungkap. Ya. Apalagi masih ada alat bukti yang masih bisa digunakan. Ya. Begitu Pak ya? Ya. Ya. Demikian. Semoga bermanfaat.